Hai teman-teman, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, saya ingin mencoba untuk merangkai dari semua kesaksian Priyo yang terbaru. Ya, mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa Priyo menyampaikan dia hanya melihat, sementara yang eksekusi adalah Ririn. Teman-teman, ini diucapkan di sidang pengadilan. Artinya, apapun yang diucapkan oleh Priyo, maka itu menjadi catatan bagi hakim. Namun, teman-teman, sebelumnya mari kita simak pernyataan Priyo saat sidang di pengadilan berikut. Keterangan dari saksi itu ditemukanlah itu spanduk itu yang isinya kemarin. Iya, domain ini jual. Tulisannya apa? Disita. Apa? Domain disita bang. Domain ini disita bank gitu. Iya. Nah itu yang buat siapa? Itu saya buat tapi saya disuruh sama si terdakwa ini. Disuruh sama terdakwa. Disuruh buat spanduk itu. Untuk buat spanduk itu. Iya. Tahu nggak tujuannya apa? Diceritakan nggak tujuannya? Nggak tahu, hanya disuruh untuk bikin spanduk aja. Berapa yang saudara buat spanduk? Itu saya buat spanduk. Kalau nggak salah dua. Dua. Iya. Saudara masih ada di sana. Masih ada di sana. Di sini pintunya, saya di sini. Itu di sini Rede, di sini Budi. Tapi nggak ada jauhan, dekat-dekatan. Nah di situ terus Rede mundur ke sana, mundur sini Rede, terus langsung memukul Budi itu. Rede. Pintu keluar ada di situ. Itu di sini. Oh, di situ. Saudara berdiri di depan pintu Itu kan pintu itu. Pintu itu. Nah, di hadapan saudara ini, Iya. ini ada ruang-ruang kah? Apa memang ruangan terlihat semuanya dari situ? Jadi sini ruangan kosong, cuma di belakangnya itu ruangan kamar mandi. Oh, jadi untuk melihat keseluruhan isi ruangan itu Iya. cukup dari situ kelihatan saja. Kelihatan, Ya? kelihatan. Hanya ada ruang kamar mandi saja Iya. di situ. Iya. Oke. Lalu si Riris itu menurut saya untuk membereskan semuanya. Dia bantu saya untuk beresin semuanya. Saya bantu diri untuk mengangkatnya jenazah ke belakang semua. Korban Budi ada di toko. Ada di toko. Pada saat itu siapa yang pertama kali dikuburkan? Pak Haji Saroni, Haji Saroni. Terus selanjutnya Rais. Terus anaknya yang besar itu. oke. Selanjutnya Saya bayinya itu oke. Berarti korban Budi itu terakhir. lahir. Kenapa tadi rencananya itu mau ke Teman-teman sekalian, ini Priyo adalah salah satu terdakwa salah satu terdakwa kasus pembunuhan di Indramayu. Dalam pernyataannya, ini Priyo mengatakan bahwa Ririnlah sebagai pelaku pembantaian. Ya, ceritanya adalah ini awal cerita tanggal 24 Agustus 2025. Kata Priyo Ririn pinjam palu. Katanya untuk memperbaiki rumah. Priyo berikan tuh palu godam. Ya kan? Nah, kata Priyo sesampainya di tempat Ririn minta supaya palu ini dipotong. Pinjam, kemudian gagangnya minta dipotong. Pinjam. Oke. Yang motong kata Priyo sendiri adalah Priyo. Oke lah ya, Priyo pinjam, Priyo mengantarkan pinjaman ke Ririn minta dipotong. Yang motong Priyo sendiri bawa ke tukang las, katanya begitu. Nah, singkat cerita, tanggal 28 Agustus 2025
mereka berdua ini antara Priyo dan Ririn, ini kata Priyo ya, datang ke rumah Budi. Ke rumah Budi. Sampai di rumah Budi, kata Priyo, kemudian menuju ke kios. Itu jaraknya 120 meter katanya. Budi, Ririn berjalan di depan menuju ke kios. Priyo dari belakang naik motor. Itu kata Priyo ya, ini masih kata Priyo. Nah, kata Priyo kan sebelumnya palu itu dipotong, kemudian disimpan, masukkan ke dalam rangsel. Rangselnya rangsel Priyo. Nah sekarang Priyo naik motor ngikutin Ririn dan Budi. Oke, dari belakang. Di motor itu katanya ada rangsel yang berisi palu tersebut. Nah teman-teman, sesampainya di kios toko, kata si Priyo ya, si Budi main HP. Kemudian Ririn hantam dari belakang. Logikanya gimana ya? Ini kan jalan bersama Budi dan Priyo ke toko. Terus Budi main HP, Ririn hantam dari belakang. Padahal tas rangsel itu ada di motor. Siapa yang menyerahkan tas rangsel itu ke Ririn? Padahal di motor itu ada Priyo. Oke lah, itulah ceritanya. Kalaulah itu benar ya, sampai di kios itu dihantam tuh. Lagi-lagi nih kata Priyo, dihantam, kemudian yang menghantam Ririn. Priyo hanya melihat, menyaksikan, menonton. Oke, bisa ya begitu ya. Oke, ini lagi-lagi nih kata Priyo ini ya, kata Priyo. Ini kalaulah benar. Ini kalaulah benar ya. Setelah itu Priyo masih pegang palu tuh katanya. Priyo ya, ke rumah yang TKP itu. Nah, kalau ceritanya rumah itu satu deret. Jadi toko di sini satu deret itu rumah. Nah, katanya dia ke sana tuh, ke TKP. Nah, anehnya palu itu kan dibuang di got tuh, cerita sekarang tuh. Gotnya itu di seberang jalan. Artinya mungkin dia siksak dulu ke sini baru balik lagi ke sini. Oke lah. Ke rumah itu kan sudah dibuang tuh gotnya tuh. Palu godamnya itu sudah dibuang di got. Kata dia ya yang baru ya. Palu godam itu sudah dibuang di got. Kemudian menuju ke rumah. Yang di situ ada Haji Saroni, Uwis dan anak-anaknya. Kata Priyo, dia juga melihat pembantaian di rumah. Di rumah itu TKP itu. Menggunakan alat apa kira-kira? Menggunakan alat apa? Ririn loh yang bantai. Tapi kata Priyo, palunya sudah dibuang di got. Kira-kira ini orang-orang yang ada di rumah itu, Haji Saroni, Ibu Uwis, kemudian dua anaknya itu kalau dibantai oleh Ririn menggunakan apa? Sementara palu godamnya tadi waktu mau pulang katanya dari kios tuh sudah dibuang di got, di comberan. Itu kalau benar ya. Kemudian kata Priyo juga pada saat itu ya teman-teman, Priyo itu merasa terancam.
kita kan bertanya-tanya nih, kenapa Priyo ini tidak lari, tidak berteriak, tidak melakukan perlindungan, perlawanan terhadap Ririn. Ini kata Priyo ya. Jadi kita bertanya nih, katanya Priyo diancam. Lah kan palunya tadi sudah dibuang di got, di comberan. Priyo itu terancam apa kira-kira? Ya kan? Terancam apa? Terus yang berikutnya, Priyo, teman-teman, Priyo bisa pulang ngambil cangkul kemudian kembali lagi. Teman-teman pikir saja, pulang ngambil cangkul kemudian kembali lagi. Artinya nggak terancam dong. Ya enggak? Ya kan? Tidak terancam. Kemudian ada lagi nih kata Priyo, lagi-lagi kata Priyo. Priyo mengakui bahwa yang ada di CCTV itu, yang pukul 05.01 itu, kata Priyo, itu dirinya. Yang katanya kala itu sedang membeli rokok atas suruhan Ririn. Ada di beritanya itu. Nah artinya kalau dia beli rokok padahal habis selesai pembantaian, artinya dia sedang santai dong. Ya enggak? Bisa keluar, bisa beli rokok. Santai kan? Nah kemudian habis beli rokok kembali lagi ke tempat itu. Menikmati rokoknya, santai kawan. Itu kata Priyo, bukan kata saya loh, kata Priyo. Nah teman-temanku, masih kata Priyo ya, kata Priyo ini bukan kata siapa-siapa, ini kata Priyo. Kesaksian di persidangan di depan hakim, Priyo itu memperagakan palu godam, cara memukul yang dilihatnya dari peristiwa pembantaian itu. Priyo mempraktekkan, ya kan, berkali-kali mengayunkan palu. Kalau diayunkan palu seperti ini, itu nampaknya palu kecil. Tapi faktanya palu yang dibawa oleh jaksa ini, yang sudah ditemukan itu, yang digorong-gorong tuh, palunya palu besar. Kalau palu besar, itu tidak mudah untuk mengayunkan karena menggunakan tenaga yang besar. Nah, kecuali kalau orang-orang yang sudah terbiasa. Ingat ya teman-teman ya, palu godam ini palu milik Priyo. Untuk apa Priyo memiliki palu godam? Ya mungkin pekerjaan Priyo sehari-hari menggunakan palu godam untuk mencah batu dan sebagainya. Mungkin ya. Itu terkait dengan penggunaan palu. Dan hakim di sini juga pasti menilai, kok menggunakan palu godam kok lancar ya? Ya kan? Jaksa juga bertanya-tanya, berapa kali kamu mengayunkan? Wah, dipraktekkan tuh berkali-kali. Itu artinya adalah jaksa sedang menguji Priyo menggunakan palu godam. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat Priyo ini dalam tayangan video itu dia minta maaf, kemudian dia bicaralah di video itu ya. Teman-teman bisa lihat kok. Langsung ya. Saya Priyo Bagus Setiawan, hari Rabu 13 Mei 2026 jam 9 malam, dengan kesadaran penuh tanpa ada unsur paksaan dari siapapun, menyatakan telah mencabut kuasa hukum dari Pak Tony RM dan YLBH Petanan dan menunjuk kuasa hukum baru kepada Pak Ruslandi
Saya meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dan keluarga korban. Saya juga mengakui kegaduhan yang terjadi saat persidangan atas perintah Ririn dan Tony RM. Saya dipaksa berbohong dan memberikan keterangan palsu saat di persidangan. Kejadian sebenarnya adalah bahwa yang melakukan eksekusi pembunuhan satu keluarga 5 orang di Poman adalah Ririn. Saya hanya membantu peristiwa tersebut karena dalam tekanan diancam akan dibunuh Ririn. Prio Bagustiawan. Prio bisa jelaskan atau ceritakan nggak kronologis sebenarnya yang ada di tempat kejadian? Saat saya sama Ririn datang ke rumahnya korban, Ririn Panto mengiming-iming bisnis bersama korban. Dan saya juga diiming-imingin uang 100 juta. Dan setelah itu saya sama korban dan juga Ririn Panto itu pergi ke tokonya korban, dan korban itu Budi dihabisin di tokonya. Setelah itu Ririn pun mengajak saya untuk menemaninya ke rumahnya korban Budi, dan di situ Ririn menghabisin Pasaroni dan Ais dan anak-anaknya. Di situ juga saya menyaksikan secara langsung. Alat digunakan apa itu waktu itu? Pakai alat nggak? Alat yang digunakan itu palu. Palunya bergagang apa? Apa dari bahan apa terbuatnya? Palunya itu palu besi. Palu yang besi. buat besar itu palu bodem. Palu bodem. Nah terus dari narasi yang narasi selama ini ada nggak yang tidak sesuai narasi? Kalau memang ada, apa narasinya? Narasinya Ririn itu yang bilang itu katanya Joko, Hardi, dan Yoga itu dan Aman Yani itu semuanya bohong. Itu tidak benar. Semua yang membunuhnya itu Ririn semua. Saya menyaksikannya secara langsung. Oh, berarti selama ini bohong. Iya, Ririn itu bohong. Nah, terus ada nggak paksaan dari Tony RM? Kalau memang ada, seperti apa paksaan yang dibuat Tony RM? Pak Tony RM bilang ke saya bahwa semua keterangan Ririn itu benar. Terus Rio dipaksa untuk? Dan untuk membenarkan semuanya itu. Oh, dipaksa untuk mengikuti dan membenarkan keterangannya apa yang disebutkan Ririn? Iya. Oh gitu. Nah, terus selain paksaan ada iming-iming atau apa yang bikin Rio mau nurutin? Iming-iming apa? Iming-iming hukumannya ringan. Hukumannya ringan. Itu yang mengucapkan Tony RM? Iya, Pak Tony RM. Oh, Pak Tony RM, baik. Nah, kemudian kalau untuk paksaan dari Ririn sendiri apa? Sewaktu di tempat kejadian, Ririn memaksa saya untuk melakukan pembunuhan, tapi saya tidak mau. Dan Ririn pun mengancam saya untuk dibunuh. Akan membunuh Prio? Membunuh saya. Oh, diancam. Prio diancam akan dibunuh kalau tidak menuruti permintaannya Ririn. Oh, permintaan Ririn. Tapi saya hanya melakukan penguburannya saja. Hanya melakukan penguburan, baik. Nah, jadi sebenarnya siapa pembunuhan yang terjadi di Poman tersebut tuh? Pembunuhan satu keluarga 5 orang itu Ririn Ripanto. Ririn Ripanto semuanya? Semuanya saya melihatnya secara langsung. Melihat secara langsung ya. Ya, Prio berarti hanya menguburkan saja. Iya, hanya menguburkan Nah, terus saja. nama yang disebutkan Ririn itu nama Aman Yani, nama Joko, terus Hardi dan Yoga itu betul ada atau enggak pada saat Tidak ada. pembunuhan? Tidak ada. Jadi nama-nama yang sebut itu enggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak di tempat tidak ada. Tidak ada. Oh, itu hanya karangan siapa itu? Itu hanya karangannya Ririn Ripanto. Oh, hanya karangan Ririn. Semuanya fiktif. Fiktif semuanya. Benar ya, semua keterangan yang Prio jelaskan ini sudah benar semua? Benar semua. Ada nggak yang mau ditambahin lagi? Tidak ada, udah cukup. Tidak ada ya. Prio nanti dijelaskan ya nanti ya yang sebenarnya ya. Iya, siapa? Nah, ini juga aneh nih. Padahal Prio kan sedang ada di dalam tahanan. Terus kenapa ada rekaman itu? Nah, pertanyaannya, siapa yang merekam? Dari tutur bahasanya pastilah orang lain yang merekam itu. Nah, rekaman itu dipublikasikan. Artinya apa? Ada maksud tertentu. Apa kira-kira maksudnya? Saya juga tidak tahu. Kenapa ada orang di dalam tahanan bisa mengupload dirinya pengakuan Prio loh ya, yang mengaku minta maaf, kemudian yang Anda simak tadi ya.
itu semua adalah Priok. Teman-teman masih ingat kan tayangannya bahwa Palu Godam itu ditemukan di got. Langsung titiknya itu titik itu. Biasanya kan ya menjelajah gitu ya. Kalau orang mencari kan menjelajah. Ini tidak, langsung titik itu. Mari kita simak, yuk. Ayak-ayak ini kayu supaya supaya bersih. Nah, ayak-ayak ini deh. Sini. Ini plastiknya. Alhamdulillah ketemu. Terima kasih Mas Teguh. Acara penemuan barang. Nah, dengan bisa melakukan pencarian langsung ke titiknya. Ya, artinya Anda tahu sendiri ya. Artinya tahu bahwa disitulah tempatnya, gitu ya. Paham ya? Oke, ya begitulah kira-kira. Teman-teman masih ingat dalam dakwaan jaksa ya, kedua orang ini didakwa dengan tindak pidana pembunuhan berencana, betul? Nah, dalam sidang kemarin teman-teman, Palu Godam itu tiba-tiba ini dipegang sama jaksa, dibawa ke pengadilan, ditunjukkan kepada hakim. Saya melihat sih tanpa label, tanpa dibungkus, ya kan? Mungkin ya tanpa surat perintah, tanpa penyitaan, mungkin, saya tidak tahu. Tapi anehnya, bukti itu didapat setelah perkara ini berjalan, setelah pemeriksaan Priok. Benar ini. Jadi apa adanya ya kita bicara. Priok mengatakan bahwa palunya di situ, palunya diambil, kemudian tiba-tiba ada di tangan jaksa. Dan ini juga menjadi perdebatan ya. Kawan-kawan di Indramayu juga bertanya-tanya, kok bisa palu tiba-tiba masuk ke pengadilan, diperlihatkan kepada hakim. Ya, itu sebagai barang bukti, alat bukti atau apapun itu mestinya ada tata caranya. Ya enggak teman-teman? Nah, ini sebenarnya ini kalau lawan jaksa kan pengacara yang jeli, justru inilah menjadi pertanyaan teman-teman. Justru ini menjadi pertanyaan. Kalau jaksa yang jeli, bukan jaksa yang ecek-ecek lah ya, bukan jaksa ya, pengacara. Nah, dengan dihadirkannya Palu ke pengadilan, justru ini menimbulkan pertanyaan dari pengacara. Kalau pengacaranya jeli, kenapa bisa dakwaan sudah dibacakan, kemudian muncullah barang bukti yang di dalam berita acara, yang di dalam berkas itu sudah sudah dianggap hilang lah ya, kan ada berita acaranya itu. Tiba-tiba muncul. Nah, ini kalau pengacara yang berpikiran cerdas, justru inilah yang akan dipermasalahkan dalam persidangan terkait dengan bukti, ya kan? Ya kecuali kalau ada pengacara yang asal gitu ya, asal membela itu tanpa ada strategi, ya itu beda. Ini bagus sekali ini kalau pengacara yang jeli, pasti ini akan jadi permasalahan dalam persidangan, gitu kan? Saya sebenarnya juga heran ya teman-teman, ketika teman-teman tahu ya, sebelumnya disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa TKP ya di rumah itu.
Nah, muncullah pengakuan baru, ada TKP kedua, yaitu toko. Coba teman-teman simak ini. Simak, polisi deh. Dari hasil pemeriksaan terkait apakah motif para pelaku ini menghabisi seluruhnya atau hanya orang tertentu, dari hasil pemeriksaan memang yang bersangkutan pelaku baru menargetkan korban inisial B awalnya itu, karena dia sudah mempersiapkan berada di belakang rumah, dia membawa ke belakang rumah pada pagi dini hari jam 1 itu, berada di belakang rumah, dia membawa ke belakang rumah pada pagi dini hari jam 1 itu. Kemudian karena situasi saat ini juga kami masih mendalami kenapa mereka langsung masuk kembali ke rumah. Di sana ada mertua, kemudian ada anak-anaknya dan istrinya. Akhirnya mereka menghabisi semuanya, termasuk dengan balita yang masih umur 7 bulan, 8 bulan. Nah, untuk TKP yang toko ini sebelumnya sudah pernah didobrak. Nggak ada apa-apa. Sehingga toko itu tidak dijadikan sebagai TKP, tempat kejadian perkara. Aman. Tidak ada tanda-tanda bahwa disitulah adanya kejadian perkara. Nah, selang beberapa bulan kemudian muncullah berita bahwa TKP ada di toko. Didobrak lagi. Bukan polisi yang dobrak. Warga di situ yang dobrak. Didobrak lagi. Tiba-tiba ditemukan bercak darah. Bercak darah apa? Yang lalu kan juga sudah didobrak, bahkan baru kejadian langsung didobrak. Nah sekarang ini sudah 9 bulan katanya ada bercak darah. Ya, coba teman-teman simaklah. Bercak darah opo? Jangan sendirian Pak RT. Satu, dua, tiga. Halo Tia. Jangan sendirian sih. Bareng-bareng wong pira atau wong pira. Nah, itu. Ini adalah toko Bapak Budi almarhum yang meninggal satu keluarga yang di Pauman ya. Oh ya, telur yang bau telur pecah. Aruna sikringnya turun dah. Coba jangan dulu. Jangan dulu. Coba Tom, boleh? Ya Allah. Bawah. Minyak ada di bawah. Iya, ini mah bau busuk telur. Telur pecah. Minyak. Teman-teman sekalian, ini tuh berat teman-teman. Kasus Indramayu itu berat. Berat untuk dipecahkan. Berat untuk dipikirkan. Berat untuk diamati. Dianalisa. Coba bayangin. Kasus ini motifnya itu berubah. Teman-teman pernah mendengar ya bahwa motifnya adalah rental mobil senilai 750.000, mobil mogok uangnya nggak dikembalikan sehingga dendam.
Dalam dakwaan itu tidak ada. Ganti baru lagi dengan motifnya adalah bisnis minyak goreng. Senilai 900.000 modalnya. 900.000, kemudian dendam, membunuh 5 orang. Gak masuk akal. Banyak kok teman-teman mengatakan gak masuk akal. Nah. Ini ya motifnya yang belum ditemukan. Apa sebenarnya motif daripada pembunuhan berencana ini? Ada keanehan berikutnya yaitu ngangkat mayat, mindahin mayat. Ini pembunuhan model apa? Punduh di sini, diangkut di sini. Orang itu kalau melakukan hal-hal begitu yang saya tahu ya di situ tinggalkan. Ini beda ini. Pembunuhan di sini, kemudian digotong lagi ke sini. Udah aneh lah. Itu menurut pendapat saya. Kemudian pembunuhan berencana menggunakan palu godam. Sepertinya ini menyulitkan diri sendiri. Ya kan? Masa pembunuhan berencana pakai palu godam? Apa iya? Itu namanya menyulitkan diri sendiri. Coba Anda menyulitkan diri sendiri. Kesana kemari bawa palu hanya untuk memukul kepala orang misalnya. Menyulitkan diri sendiri. Ya saya masih meragukan sih ya. Apa iya itu? Apa iya? Kalau memang menggunakan palu godam, kok begitu ya caranya? Ya kan teman-teman? Masa pembunuhan menggunakan palu godam? Gak ada yang simpel apa ya? Kemudian nih yang berikutnya ya. Karena ini kan menghabisi begitu banyak ya, 5 orang. Ngeri sebenarnya. Kenapa saya katakan ini? Priyo. Ini cerita Priyo nih. Priyo hanya melihat. Priyo hanya menyaksikan. Priyo hanya menonton. Asik. Membantai 5 orang ditonton bisa gitu. Ini juga tanda tanya besar. Tanda tanya besar. Bahkan kalau dirangkai itu dengan santai. Kemudian kan beli rokok tuh. Kata Priyo kan beli rokok. Berarti sambil merokok. Sementara di dalam rumah itu ada mayat yang habis dibantai. Bisa nggak kira-kira? Ya sulit diterima, mungkin baru kali ini. Santai merokok sementara ada mayat di dalam rumah itu. Ya semoga ini bisa menyambung-nyambung puzzle ya. Ada begitu banyak yang harus disuarakan terkait dengan kejanggalan kasus Indramayu. Baik.